kita bertemu lagi dengan saya Bu Bunga. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab ekosistem ya, yaitu daur biogeokimia. Ya, semangat ya belajar di rumahnya. Pengertian dari daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Yang termasuk daur biogeokimia antara lain ada 5 ya. Yang pertama nanti akan Ibu sampaikan mengenai daur nitrogen. Yang kedua ada daur karbon dan oksigen. Yang ketiga ada daur sulfur atau belerang. Yang keempat ada daur fosfat atau daur fosfor. Dan yang kelima ada daur air atau hidrologi. Oke, yang pertama dulu ya, kita ke daur nitrogen. Prinsip daur nitrogen ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah berasal dari air hujan serta melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang nantinya akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan tanaman polong-polongan. Kemampuan fiksasi tersebut juga dimiliki oleh ganggang hijau. Nitrat yang diperoleh dari hasil fiksasi biologis nantinya digunakan oleh produsen atau tanaman untuk diubah menjadi yang namanya protein. Jika ada hewan atau tumbuhan yang mati, maka pengurai nantinya akan mengubahnya menjadi yang namanya NH3 atau gas amonia, lalu menjadi NH4+ atau garam amonia yang terlarut oleh air. Proses yang terjadi ini dinamakan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas bisa mengubah senyawa amonium dan amonia menjadi yang namanya nitrat yang diproses oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian tahap selanjutnya ada denitrifikasi yang merupakan proses di mana oksigen yang terdapat dalam tanah terbasa, maka nitrat akan cepat ditransformasi menjadi oksida nitrogen atau gas nitrogen. Nah, biasanya untuk soal yang sering muncul dari daur nitrogen itu bisa berupa gambar ilustrasi realitinya, atau bisa juga muncul ditampilkan skema ya, berupa skema daurnya. Ini saya tampilkan gambar ilustrasi realitinya dan skema daur serta penjelasannya. Oke, yang pertama, di situ saya akan menggambarkan tanaman. Tanaman apa? Yaitu tanaman polong-polongan yang memiliki bintil akar pada akarnya. Nah, nantinya di dalam bintil akar ini terdapat bakteri ya, bakteri fiksasi nitrogen yang namanya bakterinya adalah Rhizobium leguminosarum. Kemudian si bakteri Rhizobium leguminosarum ini akan mengikat nitrogen bebas dari udara, lalu akan bersimbiosis mutualisme dengan bintil akar tanaman. Ya. Nitrogen itu banyak komposisinya di atmosfer bumi ya. Jadi oksigen atau gas oksigen itu berada di bawahnya nitrogen. Proses pengikatan nitrogen oleh si bakteri nitrogen tadi disebut yang namanya fiksasi. Untuk apa sih mengikat nitrogen? Yaitu gunanya untuk digunakan fisiologis atau metabolisme tumbuh-tumbuhan dan bisa juga digunakan sebagai proses asimilasi. Asimilasi itu adalah proses pembentukan senyawa organik dalam bentuk C6H12O6 atau karbohidrat. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar hewan sama ada gambar tumbuhan ya. Kenapa ada gambar tumbuhan dan hewan? Karena
ketika mereka sudah mati atau sudah punah, sudah waktunya mereka akan dibusukkan dan dikomposisi. Makanya gambar di bawahnya itu ada gambar dekomposer yang berupa bakteri dan jamur. Jadi dibusukin oleh si bakteri dan jamur ya. Nanti hasil pembusukannya itu prosesnya bisa secara aerob maupun anaerob ya. Aerob itu menggunakan oksigen dan anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Proses pembusukannya disebut yang namanya dekomposisi. Hasil dekomposisi nantinya akan banyak menghasilkan bahan-bahan organik yang kemudian lanjut di tahapan selanjutnya, yaitu ke tahapan amonifikasi. Apa sih amonifikasi? Amonifikasi adalah pembentukan amoniak atau proses pembentukan amonium. Dan nanti kamu juga jangan bingung ya, nanti ada yang namanya NH3 dan ada NH4. Di sini tampilnya NH4. Kalau NH3 itu masih berupa kompleks, kalau tertulis NH4+ ya berarti berupa ion. Kalau NH3 itu belum terionisasi artinya, tapi kalau NH4 itu sudah terionisasi di dalam tanah. Nah, kemudian dari amonia atau amonium menjadi NO2. NO2 itu merupakan yang namanya nitrit. Karena dari amonia menjadi nitrit, maka prosesnya disebut yang namanya nitritasi. Proses ini pastinya dibantu oleh bakteri-bakteri aerob di dalam tanah. Jenis bakterinya untuk proses nitritasi adalah bakteri Nitrosomonas dengan Nitrosococcus. Kemudian dari nitrit atau NO2 ini dapat diubah kembali ke senyawa yang lebih kompleks, yaitu NO3-. Namanya adalah nitrat. Prosesnya namanya nitratasi, yaitu perubahan nitrit menjadi nitrat dengan bantuan bakteri nitrobakter. Nah, untuk lebih tepatnya tahapan mulai dari pengubahan amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat ya, dibantu oleh beberapa jenis bakteri itu disebut nama lainnya adalah proses nitrifikasi. Nah, kemudian kalau sudah menjadi nitrat atau NO3-. NO3- ini bisa langsung dipakai tumbuhan. Nama prosesnya adalah asimilasi ya. Selain itu, NO3- juga bisa dipakai oleh bakteri, dilakukan yang namanya denitrifikasi. Artinya NO3- dilepaskan kembali ke udara bebas menjadi bentuk gas N2 atau nitrogen kembali ya. Itu ilustrasi gambar realnya. Oke, dilihat skemanya. Di situ ada yang pertama fiksasi ya. Fiksasi yaitu nitrogen atmosfer diikat oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis pada tanaman polong-polongan, untuk nantinya diubah oleh tumbuhan membentuk protein. Yang kedua ada amonifikasi, yaitu proses pembentukan senyawa amonium dari hasil penguraian protein pada tumbuhan atau pada hewan. Yang ketiga ada nitrifikasi ya, proses pembentukan nitrit atau proses pengubahan senyawa amonium menjadi yang namanya nitrit. Yang keempat nitratasi, proses pembentukan nitrat dari nitrit. Kalau yang kelima, nitrat dapat digunakan oleh tumbuhan untuk sintesis atau asimilasi kemudian diubah dalam bentuk protein. Yang keenam, nitrat ke atmosfer dilepas kembali ya menjadi gas nitrogen bebas yang disebut dengan yang namanya denitrifikasi. Oke, yang kedua kita ke daur karbon dan oksigen. Prinsip daur karbon dan oksigen adalah proses timbal balik antara daur respirasi dengan fotosintesis. Nah, menurunnya fotosintesis dapat memengaruhi naik atau turunnya kadar karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 yang ada di atmosfer tentunya.
Siklus karbon sangat dipengaruhi oleh yang namanya oksigen dan fotosintesis. Nah, daur karbon berada di 4 tempat, yaitu bisa di dalam bumi, di air, di udara, dan biosfer atau di dalam makhluk hidup. Berikut penjelasannya dengan ilustrasi gambar dan skemanya. Oke, kita mulai dari gambar tumbuhan dulu ya. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, nantinya hasil fotosintesisnya akan menghasilkan karbohidrat atau C6H12O6, yaitu zat amilum. Selain itu juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigennya nanti bisa dipergunakan oleh hewan dan manusia untuk respirasi. Nah, hasil respirasi pada hewan dan manusia berupa karbon dioksida. Karbon dioksidanya nantinya dipakai kembali oleh tumbuhan untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Seperti itu seterusnya ya. Kemudian kalau dibuat skemanya ya seperti ini jadinya. Oke, yang ketiga ada daur sulfur. Daur sulfur atau daur belerang menurut pengertiannya adalah proses perubahan belerang dari bentuk hidrogen sulfida berubah menjadi sulfur dioksida yang kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida kembali. Sulfur terjadi akibat proses pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, aktivitas gunung berapi, asap. Proses pembakaran akan naik ke atmosfer ya. Udara sulfur oksida akan membentuk yang namanya H2SO4. Apabila hujan, maka terjadilah yang namanya hujan asam, apalagi kalau kadar H2SO4-nya tinggi. Nah, air hujan asam kemudian masuk ke dalam tanah, lalu diubahlah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan ya. Sulfat itu SO4 2-min. Sulfat inilah nantinya yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan, bisa melalui penyerapan sulfat oleh akar. Oke, sementara itu sulfur akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Nih, berikut gambar, ilustrasi, dan skema beserta penjelasannya. Sulfur dapat berupa gas, dapat juga berupa materi organik yang bisa diserap oleh tumbuhan dan hewan. Kata kuncinya, pokoknya kalau daur sulfur itu ada yang namanya letusan gunung berapi, asap pabrik, terus sama hujan asam. Sulfur sudah ada di atmosfer secara alami. Erupsi gunung berapi itu bisa mengandung H2S, gas sulfida, SO3, SO4 atau sulfat ya hasilnya. Bakteri anaerob menghasilkan sulfur. Sulfur bisa dihasilkan dari organisme mati, asap pabrik, dan gunung berapi. Bisa terjadi hujan asam, kenapa bisa terjadi? Ya karena SO4 ya yang dihasilkan dari asap pabrik dan gunung berapi, erupsi gunung Merapi itu nanti akan bereaksi dengan air hujan. Air itu kan H2O. Jadi SO4 plus H2O itu akan nanti membentuk H2SO4 ya. H2SO4 sendiri itu kalau di kimia kita kenal golongan asam kuat. Nah, nantinya akan bisa membuat tanaman menjadi kuning atau besi berkarat. SO4 kalau langsung ke tanah itu nanti bisa diurai bakteri secara aerob atau bisa juga langsung digunakan sebagai bahan bakar fosil nantinya. Nah, berikut skema daur sulfur. Pertama, tahapan pertama yaitu daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batu bara yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa gas SO2 atau sulfur dioksida.
Yang kedua, kemudian zat sulfur atau belerang naik ke udara yang membentuk awan sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4 dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan ya, yang biasa dikenal dengan hujan awan. Tapi kalau tadi kadar H2SO4-nya tinggi, jadilah yang namanya hujan asam. Kemudian yang ketiga ya, setelah hujan awan turun, maka hasil dari hujan tersebut akan digiring dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat atau SO4 yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Yang keempat, sulfur atau es yang berupa bentuk anorganik atau SO4 ini nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke dalam tubuh tumbuhan ya, melalui penyerapan sulfat menggunakan akar. Terus kemudian yang kelima itu sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida, namun kadang-kadang terdapat dalam bentuk yang lain seperti sulfur dioksida atau SO2 dan hidrogen sulfida atau H2S. Yang keenam, hidrogen sulfida atau H2S ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari penguraian bahan bakar organik yang mati, yang juga dapat mematikan makhluk hidup pada perairan. Kemudian yang ketujuh, daur sulfur ini selalu dibantu oleh unsur organisme lain untuk bisa menguraikan senyawa-senyawa menjadi sebuah unsur-unsur ya. Dan yang kedelapan, terakhir pada daur sulfur ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada H2S ya, yang terurai membentuk es atau sulfur, kemudian nanti akan bisa membentuk SO4 ya, berupa ada yang bertugas itu bakterinya, ada sulfur tak berwarna hijau, ada bakteri sulfur yang hijau, bakteri sulfur ungu. Kalau SO4 yang membentuk H2S itu nanti dia reduksi sulfat anaerobik ya. Yang bertanggung jawabnya adalah bakteri Desulfovibrio. H2S membentuk SO4 ya. Berarti kan dia berupa pengoksidasi sulfida aerobik ya. Sulfida aerobik. Nah, bakteri yang bertanggung jawabnya adalah bakteri Thiobacillus. Kemudian S itu belerang, es organik ya, yang membentuk SO4 plus H2S yang nantinya akan menjadi hujan asam. Oke, maka proses daur sulfur hanya akan dapat terjadi di darat saja dengan menggunakan bantuan bakteri, yaitu tadi bakteri ada Desulfomaculum dan Desulfovibrio ya, yang mereduksi sulfat berubah menjadi sulfida dalam bentuk H2S, hidrogen sulfida. Kemudian bakteri fotoautotrof aerob seperti Chromatium menggunakan senyawa H2S tersebut dan melepaskan sulfur serta oksigen. Sulfur dioksida atau SO2 bisa berubah menjadi sulfat atau SO4 oleh bakteri chemolithotrof. Setelah terbentuk sulfat atau SO4, maka senyawa ini baru akan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup yang dibawa oleh tumbuhan. Sulfur yang diserap oleh tumbuhan adalah jenis sulfurnya bentuknya sulfat atau SO4. Ya, diingat. Sulfat itu yang sulfur yang bisa diserap oleh tumbuhan. Oke,
Oke, saat hewan atau manusia memakan tumbuhan yang mengandung sulfat tadi, maka sulfat tersebut akan berpindah kepada tubuh manusia dan hewan. Kemudian dalam tubuh manusia, sulfat ini akan mengalami yang namanya metabolisme, yang mana sisa-sisa dari hasil metabolisme ini akan diuraikan dengan dibantu diuraikan oleh bakteri-bakteri pengurai dalam lambung dan dikeluarkan dalam bentuk gas atau kentut. Penyebab kentut bau itu dikarenakan kandungannya yang mengandung sulfur. Semakin besar kandungan sulfur, maka akan semakin bau. Ya. Itulah daur sulfur. Oke, kita yang keempat ada daur fosfor. Sumber fosfor yang terdapat di bumi yaitu dari bebatuan, tanaman, tanah, dan bahan organik. Fosfor di alam berbentuk ion fosfat atau PO4 yang dapat ditemukan dalam bebatuan. Apabila terjadi erosi dan pelapukan, kemungkinan fosfat akan terbawa ke arah sungai bahkan sampai ke laut dan membentuk sedimen. Nah, sedimen yang mengandung fosfat yang masih berbentuk larutan yang berada di dalam tanah, ya. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya secara real, ya. Oke. Dimana di situ ada bebatuan yang lama-lama terkikis oleh air, ya. Kemudian pelapukan batuan namanya, terbawa oleh aliran air. Kemudian fosfat itu kan tadi ada di dalam tanah, ada di dalam tubuh tumbuhan, ada di dalam tubuh hewan, ya. Kalau tumbuhan dan hewannya mati, berarti nantinya akan diurai oleh detritus atau detrivor atau dekomposer, ya, prosesnya dekomposisi. Nah, setelah penguraian nanti berarti kan masih ada kandungan fosfat, ya, yang terdapat di dalam tanah secara fosfat anorganik. Kemudian fosfat ini nantinya bisa dibutuhkan oleh akar tumbuhan. Nah, atau bisa juga fosfat ini larut di dalam air, ya. Terus kemudian fosfatnya kalau di dalam air terserap oleh bebatuan. Oke, kemudian lama-lama nanti jadi batunya jadi bertumpuk, ya, seperti gunung kembali gitu. Seperti itu, nanti terkena air hujan lagi, terkikis lagi, pelapukan lagi. Oke, kalau ini adalah skemanya. Oke, yang terakhir, yang kelima ada daur air atau hidrologi, ya. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, ya, disebutnya evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadilah yang namanya proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk yang namanya awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Nah, jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Seperti itu daur airnya atau hidrologi. Oke. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi masih materi bab ekosistemnya, ya. Yaitu yang terakhir ada tipe-tipe ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum.